semua lagu-lagunya, aku ngehit banget Nuansa Bening. Aku bilang kayak, Pap, mungkin gak ya aku nyanyiin lagu ini gitu untuk album aku yang sebenarnya udah jadi gitu, tapi aku pingin banget nyanyi lagu ini gitu. Terus dia kayak, Oh, jadi ya udah. idenya malah dari Vidi. Aku tadinya curiga malah Papa, karena kan ya itu kan Enggak. lagu iklannya Nggak era-eranya apa-apa. Papa kan. Iya, aku emang old soul dikit sih sebenarnya. Tapi aku dulu pertama kali denger lagu itu memang lagu Nyom Kinan. Lupa, waktu kecil sempat Susana lupa, and then Sution. benar. Terus tiba-tiba Ya, ada Indonesian Idol kan. Nah, salah iya. satu penyanyi Indonesian Idol namanya Mas Lucky. Itu dulu di album pertamanya nyanyiin lagu Nuansa Bening di albumnya Indonesian Idol. Terus aku suka banget lagi. Nah, pas dikirimin album satu sama Om Kina, kamu denger lagi Nuansa Bening, itu kayak, aku suka banget sama ini lagu, bisa nggak ya Udah aku rekam feeling ini banget. gitu. Gitu ceritanya. Oh, berarti ya memang. Tapi gini, meskipun ditolak, ya, tidak menyurutkan semangat dan akhirnya justru bisa mengisi rancang musik Indonesia dengan khasnya Vidi. Gitu. Nah, itu dari penolakan sebenarnya amarah sih, Om. Iya. Ya, tapi jadinya gini, ini juga sama gitu. Juga di dunia seni manapun ya. Juara satu atau apapun yang ditolak, biasanya karena semangat, karena kegigihan, justru karena makin jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Banyak cerita tentang orang-orang yang mendapatkan penolakan di awal gitu ya. Karyanya bagus, tapi industrinya belum siap untuk menerima karyanya ini. Tapi ternyata setelah berapa tahun atau setelah berapa bulan, justru dia jadi mencetak tren baru. Gitu. Iya. Di industri manapun sama. Nuansa Bening tuh dulu tuh bener-bener kalau menurut aku pribadi ya sukses banget waktu itu. Satu karena itu kan lintas usia gitu ya, karena lagu itu lagu recycle, lintas generasi. Orang jadi kangen lagi sama lagu Nuansa Bening. Dan yang catchy banget itu justru kamu ngajak J-Flow. Iya. Pada saat itu keren banget. Maksud aku pada saat itu tuh, era itu tuh nggak ada racikan musik Indonesia pop pada saat itu ya. Kayak gitu loh rasanya. Itu Vidi juga? Atau enggak, ada kalau ikut itu campur? Nah, kalau itu lucu juga. Itu adalah idenya Om Topati, Om Bontot. Jadi Om Bontot. Om Bontot. Okay. Jadi lucunya adalah aku kan rilis itu kalau nggak salah tanggal berapa November gitu. Jadi lagu itu tuh kelar tuh beberapa cuman sebulanan sebelum November deh tuh lagu kelar deh kalau nggak salah. Nah, cuman aku inget banget aku lagi di perempatan di Bintaro, di perempatan dekat Bintaro Plaza. Aku cuman dapat apa dari Om Bontot ya, Fit, ini lagunya dijadi, kamu kan kemarin udah rekaman, aku tambahin rap ya. Gitu. Aku cuman kayak, oh rap Om, siapa yang nge-rap gitu. Aku pada saat itu aku belum tahu banyak tentang dunia hip hop di Indonesia. Jadi dia waktu itu menyebutkan nama, ada nih namanya Joshua gitu. Nama panggungnya J-Flow. Aku kayak, oh gitu. Karena aku nggak ngerti apa-apa, kayak, ya aku percayalah. Oh, Joshua ini? Si J-Flow. Oh, yang diobok-obok. Bukan diobok-obok. Nah, yaudah aku cuma mengiyakan dong, karena aku percaya sama Om Bontot. Nah, dari hari itu dia rekaman nge-rap sampai hari launching, aku nggak pernah ketemu sama sekali sama J-Flow, belum kenalan, belum apapun. Jadi dengar hasilnya, oh keren ya. Terus hari launching, inget banget pertama kali aku press conference di Planet Hollywood, waktu itu aku masih inget banget. Itu waktu GR, aku baru inget banget di panggung, naik panggung mau latihan gitu, J-Flow datang kan, aku kenalan, halo Vidi, hai J-Flow, oh iya hari ini kita nyanyi bareng ya, kita launching lagu ini bareng. Astaga, jadi baru ketemu pas show pertama itu. Iya, gak kenal aku tadinya. Dan aku pikir kan dia udah lama, ternyata tuh pertama debut dia juga pertama sebagai rapper. Jadi J-Flow Right Here, si phrase J-Flow Right Here itu pertama kali itu di lagu Nuansa Bening. Terus menjadi trademarknya dia sampai sekarang gitu. Iya. Emang keren sih. J-Flow Right Here. Iya. J-Flow Right Here. J-Flow Right Here. Aduh, gitu. Terus akhirnya kan ditolak 6 label besar, terus akhirnya habis itu aku ya marah. Marah karena kecewa, dan itu sebel sendiri. Aku ngerasa kayak nggak ada yang mau sama gue, ya udah gue bikin aja label sendiri. Ya udah dari situ anak kelas 3 SMA aku bikin label sendiri sama papa. Kita bikin
label independen akhirnya. Dari situ kita ya udah ke radio sendirian gitu. Aku masih ingat banget keliling Pulau Jawa, nyamperin radio ke MD radio waktu itu, nawarin demo rekaman aku sendiri, nawarin kayak ini demo rekaman aku, mau denger nggak? Kalau enak boleh diputar di radionya. Terus kemana-mana gitu, tidur di mobil. Masih inget banget perjuangan awal-awal tuh kayak itu seru banget sih. Tapi kamu nikmati ya semua prosesnya banget. itu ya. Justru itu tadi yang kata Om Surya bilang, apa proses yang Vidi alami di awal itu justru tolak ukur salah satu kekuatan kamu bisa seperti sekarang, pasti deh. Karena amin. lebih menghargai, ya kan ya. Kalau nggak lewatin masa-masa itu, mungkin lain lagi tuh nanti berprosesnya seorang Vidi Aldiano. Nah, berarti nggak heran juga 2016 itu kamu berani ya untuk produser sendiri lagi, jadi produser, karena prosesnya kamu awalnya malah produserin sendiri. Album pertama kamu, kemudian baru masuk major label, kemudian baru 2016 lepas lagi ya, sendiri lagi ya. Betul. Keren. Jadi ada satu yang jadi buat gue penasaran. Industri musik sekarang sebetulnya lagi bergerak tapi pelan, ya kan? Iya. Ya, apa yang harus dilakukan anak-anak sekarang atau orang yang mau nyanyi? Karena sekarang fisik udah nggak ada. Kita nggak bisa jualan fisik, ya kan? Iya. Harus bagaimana? Ya industri berubah. Kita sebagai sosok orang-orang yang ada di dalam industri, aku yakin kita nggak usah usaha untuk membalikan industri ke zaman dulu, tapi kita harus adapt gitu. Adapt, dan aku rasa sekarang ini bedanya sama zaman dulu. Apa yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita bisa menambah exposure gitu, karena lagu karya-karya kita sekarang bisa didapatkan secara cepat, nggak cuma cepat tapi mudah di mana-mana, bisa dari genggaman handphone aja, dan it's a good thing karena I think everyone can be a musician now, only if you have the will, sama kayak, dan kalau bilang sekarang duit juga nggak perlu banget duit, karena sekarang even banyak banget musisi-musisi baru tuh bikin musik dari aplikasi-aplikasi gratis yang ada di handphone ataupun di tablet gitu. Jadi yang penting sekarang ya lu niat nggak gitu, niat dan kerja keras aja gitu. Dan pentingnya sekarang adalah self branding sih, karena sekarang aku rasa sebagai seorang musisi nggak cukup lu cuman bisa punya suara bagus ataupun punya musik yang keren gitu, tapi I think you need to differentiate yourself gitu from others gitu, karena dengan banyaknya orang-orang dengan banyaknya orang-orang yang ada di industri ini, dan yang tadi aku bilang semakin mudah orang-orang masuk, semakin gampang viral, gampang nggak viral juga gitu. Benar. Itu dia. I think you need to work on your self branding gitu. Jadi itu sih aku rasa suara bagus perlu nggak perlu, musik bagus perlu nggak perlu, tapi lo perlu untuk tahu karakter apa yang bisa membedakan lo sama orang lain gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyanyi ya sekarang justru lebih gampang ya untuk jadi penyanyi. Meskipun fisiknya memang kita nggak punya, kita nggak pegang lagi fisik kayak zaman dulu, mau kaset mau CD udah nggak ada. Cuman kita sekarang juga beradaptasi, kita bisa memperdengarkan karya kita itu lewat digital. Ya, betul. Lewat digital. Betul. Jadi sebenarnya lebih gampang untuk sekarang. Tapi persaingannya juga tambah gila. Karena sekarang ini gue lihat banyak banget yang bisa nyanyi dan bagus-bagus. Iya. Kalau dengan Surya sama Tante ngomong gini doang kan TikTok gila, ya. Banget. TikTok aja tuh anak-anak umur 14 tahun, 15 tahun sekarang tuh kayak suaranya tuh gila banget. Pertama, kenapa mereka bisa gila banget? Karena pertama mereka referensinya banyak banget ya sekarang ya. Idolanya mereka sekarang keren-keren, dan kayak dulu mungkin zaman-zaman kita mungkin dulu mendengarkan musisi keren masih dengerin CD, masih dengerin kaset gitu ya. Kalau sekarang kayak lihat YouTube, dengerin Spotify gratis segala macam, lu bisa nemuin referensi musik baru secara cepat dan global gitu dari seluruh dunia gitu. Jadi dan juga aplikasi-aplikasi buat latihan nyanyi banyak banget kan. Kayak apa Smule, Smule apalah. Smule itulah. Banyak banget yang latihan nyanyi, terus nyanyi bareng orang lain.
Yoi. Emang Yoi. banyak banget. Ya, sekarang tuh ya memang tidak gampang dulu ya proses-proses. Jadi kalau Vidi ini justru di industri musik tuh enak ya, Fit. Kamu tuh tengah-tengah, ibaratnya tengah-tengah. Ngalamin sebelum era-eranya Bitri ya. Zaman dulu kita TV baru satu gitu kan, TVRI gitu. Tapi Vidi tuh justru kalau aku lihat ya, dia 2008, tapi kemudian kamu sekarang tuh juga update terus gitu dengan apa tadi yang pertanyaan tadi Om Surya kan, industri musiknya seperti apa, itu kamu gali terus. Salah satunya itu tuh yang di belakang tuh ya, ternyata udah punya silver button-nya. Oh ini YouTube, iya. Udah lama sebenarnya kan aku ini. Udah lama ya? YouTube kan sebenarnya bukan gara-gara aku YouTuber, tapi kan kita kan kalau misalnya ngepost music video segala macam kan dari 10 tahun lalu kan dari YouTube juga sebenarnya. Benar. Gitu. Tapi kan aku lihat kamu sekarang juga makin rajin buat konten-konten yang apa ibaratnya reguler gitu ya, rutin kayak seriesnya lah gitu. Itu karena gara-gara pandemi kemudian ada ide-ide baru atau gimana? Iya, bosen di rumah. Ada awal pandemi kan rasanya kayak aduh stuck di rumah, dan aku kan anaknya ekstrovert sekali ya, kayak nggak bisa diem, terus kayak kalau misalnya tidak melakukan apapun tuh rasanya malahan cemas gitu, ada kecemasan gitu rasanya. Jadi emang awalnya cari konten aja, bikin apa ya gitu, dan ya udah terciptalah sebuah program yang aku bikin di YouTube namanya Video Game. Itu juga ya belum sebanyak 50 episode ini sih sebenarnya, tapi maksudnya kita udah lakukan dari mulai bulan April kali ya, Mei kali ya, udah mulai dan sampai sekarang berkembang gitu. Sekarang nih aku lagi mempersiapkan sebenarnya 2 program baru lagi yang akan rilis insya Allah Novemberan gitu. Jadi sekarang I feel like pandemi ini menjadi backlash buat banyak orang gitu, tapi bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa berkarya gitu. Jadi ya udah aku cari platform dan cari proyek apa yang bisa aku kerjakan sendiri tanpa bisa bergantung sama orang lain gitu. Bener. Dan semua malah ide awalnya justru karena ya itu ya, di rumah aja itu ya. Kamu Bosen. bikin konten juga, tapi kan maksudnya kamu bikin konten juga memang justru memanfaatkan situasi rumah kan? Banget. Video semuanya di rumah. Di rumah. Iya. Sama kayak kita semua aja program aku di rumah. Sama ini juga sih. Ini juga kita bikin ini supaya kita tetap waras, sebetulnya. Awalnya itu kan gara-gara ini mau ngapain ya, udahlah kita bikin IG live, kita sharing cerita dengan apa ya teman-teman gitu kan, cerita inspiratif gitu. Bener, sama aku juga awalnya juga bikin gara-gara pingin silaturahmi sama orang-orang kan, kayak tuh berapa bulan nggak ketemu orang, kangen pasti. Kangen, agak lumayan gila juga nih nggak ketemu orang gitu. Jadi pingin ketemu orang-orang yang aku tahu aman, nggak kemana-mana. Awal-awal pandemi apalagi tuh aku semua bintang tamu aku lihat dulu apakah dia keluar rumah nggak 2 bulan terakhir gitu. Aku lihat dulu, kalau enggak baru aku undang gitu. Jadi tetap parno tapi tetap pingin menghibur gitu. Benar. Vidi, 2019 jadi tahun yang cukup berkesan nggak buat kamu? Oh, 2019 berkesan banget. Berat soalnya. Lumayan berat buat aku karena banyak sekali mendapat titipan dan ujian dari Tuhan gitu. Yang aku nggak plan, nggak pernah kepikiran sebelumnya. Tapi ya itu, aku rasa 2019 aku banyak dikasih ujian sama Tuhan dan sayang banget sama aku karena aku masih dikasih ujian gitu. Ya. Aduh. Nah. Agak buffering. Oke. Oh, sorry. Halo? Iya. Ya. Udah belum? Udah bagus lagi. Oke. Ya. Iya gitu. Ya 2019 an interesting year for me. I've been dealing with my anxiety issues dari awal tahun 2019, di akhir 2019 aku dikasih titipan kanker juga. Tapi itu semuanya aku rasa emang kayaknya 2019 Tuhan ngerasa kayaknya you deket lagi sama gua gitu. Jadi ya itu 2019 menjadi tahun yang 2019 luar biasa lah. Vidi sakit 2019 diuji kanker apa waktu itu Vidi? Ginjal ya? Ginjal ya. Iya. Itu mengagetkan sekali.
pernapasan yang akan aku kirim ya. Harus. Nah itu makanya, aku pikir gara-gara itu, jadi aku pengen tahu. Oh enggak. Ini jadi gue percaya bahwa nggak ada yang kebetulan. Semua udah diatur. Ya ini bagus banget buat kamu berarti. Bagus banget. Ya. Boleh banget. Setiap pagi lakuin ini atau setiap sore lakuin ini. Jadi jam 8 sampai jam 9 atau jam 4 ke jam 5. Tapi kalau emang mau setiap hari, mau setiap saat juga nggak apa-apa. Bagus banget kok ini. Bagus banget. Oke. Iya, ini kayak meditasi berarti ya Om ya? Ya kayak meditasi, pernapasan plus meditasi. Jadi kita relax, kita tenang, badan kita juga jadinya normal, nggak ada nggak ada negatif yang maksudnya kita pikiran apa. Jadi positif aja. Karena kemarin pas kena GERD, gue kena GERD 3 hari setelah Ramadan, gue parah banget gak bisa napas. Gue mulai kembali lagi latihan pernapasan merpati putih yang dulu gue lakukan juga, dan alhamdulillah itu beres gitu. Jadi setiap kali gue ada rasa nih mau mulai lagi nih karena pikiran atau apa, tinggal napas aja, napas berkali-kali ini langsung turun. Pusing juga gitu, gue lagi pusing, wah ini kayaknya mau migrain nih, napas ini aja hilang migrain hilang. Self healing ya ini berarti ya, seru nih. Ya, ini bagus banget. Om, kalau GERD, aku kan juga ada GERD. Aku tuh sekarang lagi minum ada madu gitu. Aku ntar kalau udah tahu madu iya. Ya, ada gitu. Juga itu. Itu lumayan ngebantu aku setiap pagi juga minum itu sampai sekarang sih alhamdulillah nggak pernah GERD lagi setelah minum itu. Sama ketimun ya. Ketimun ya. Clove honey. Iya, betul. Clove honey itu juga bagus tuh. Yoi. Jadi 2019 kira-kira membuat ada pelajaran apa buat Vidi? Wah, banyak sih. Kayak mungkin beberapa tahun sebelum itu aku prioritasnya banyak yang mungkin miss gitu. Jadi 2019 kembali mungkin prioritasnya diingatkan apa yang penting, benar-benar penting gitu. Which is ya kesehatan dan orang-orang terdekat gitu. Mungkin sebelumnya aku adalah orang yang sangat amat mengidolakan kesuksesan gitu, dan kayak pokoknya kerja tanpa memandang dan mempedulikan raga gitu. Jadi kayaknya Tuhan sayang banget sama aku 2019, jadi diingatkan dengan caranya. Ya udah, dari situ aku ngerasa langsung switch, prioritas semua berubah. Sekarang apapun yang aku lakukan adalah aku lakukan untuk kesehatan dan kedamaian jiwa raga, dan lebih mungkin aku juga lebih bisa dekat sama keluarga aku lagi sekarang. Mungkin dulu semuanya satu keluarga sih, nggak cuma aku sih, satu keluarga aku adalah orang yang sibuk, semua punya kesibukan masing-masing. Kemarin kita benar-benar kayak menjadi dekat kembali, mempunyai keluarga yang fungsional kembali gitu. Mungkin beberapa tahun itu justru ya. Jadi banyak berkahnya malahan aku ya, walaupun orang ngerti kayak Vidi kanker kayak segala macam, kayak berat banget hidupnya. Aku ngerasa malahan di luar ya itunya ya sedih lah pasti, buruk, tapi aku rasa di luar itu semuanya malah banyak keberkahan yang aku dapatkan dan aku rasakan gitu. 2020 jadi aku lebih ngerasa juga lebih dekat sama Tuhan, lebih bisa chill, nggak lebih less anxious malahan. Dulu aku 2019 aku anxiety bisa setiap hari, sekarang udah bisa dihitung pakai jari kan, dan jadi lebih tenang, lebih damai gitu hidupnya. Mungkin semua yang tadi Vidi sebutin, pelajaran yang didapat 2019 akhirnya menginspirasi keluarin single Bertahan Lewati Senja itu ya? Iya, jadi lagu aku, Tante udah dengar belum Om Tante lagunya? Aku belum. Kan yang waktu itu kan kamu iya. Aku pas dengerinnya tuh kan pas anak-anak udah tidur kan, biasa kan konsen pegang handphone tuh pas kalau anak-anak udah tidur. Mewek sendiri. Dia miss baper soalnya. Iya. Aku bikin lagu itu sebenarnya. Lagunya. Terima kasih. Jadi lagu itu aku bikin di hari aku divonis sebenarnya. Jadi aku dapat telepon pagi, divonis pagi aku fix kanker. Seharian aku anxiety. Nah, malamnya aku karena aku seharian, kalau aku anxiety itu aku suara di kepala aku ribut gitu.
ribut. Jadi di kepala ini ribut. Jadi salah satu cara biar aku bisa menguntai satu persatu suara yang ada di kepala adalah nulis gitu. Nah, Bertanda Senja itu adalah lagu yang aku tulis untuk sebenarnya menyimpulkan semua suara-suara di kepala pada hari aku divonis itu. Jadi memang tuh lagu aku buat sebenarnya tadinya nggak ada niatan untuk aku rilis segala macam, cuma pingin mengingatkan dan menguatkan diri sendiri tadinya aku bikin lagu itu. Jadi memang itu salah satu lagu yang menurut aku paling personal dan paling punya kekuatan tersendiri buat aku pribadi gitu. Deep banget lagunya. Keren. Gitu. Oke, tadi Om Surya mau nanya apa sama Vidi? Hah? Tadi Nggak, kita cuma mengulang aja deh. Tadi kan katanya kan Prilly kan bucin gak ada objek. Tadi katanya kalau gue kan ada objek. Emang objeknya siapa sih? Tunggu lu. Gue nggak tahu gosip segala macam. Masih sama yang itu nggak waktu ketemu 2016? Masih Om. Ya udah oke. Yang di studio itu kan? Studio. Iya, nggak ganti dari zaman 2015 kali. Alhamdulillah. Gila, berarti udah berapa tahun ya? Berarti bentar lagi ya. Ya lo, orang mama juga udah sayang banget kan? Iya, alhamdulillah. Doain. Ini pandemi. Doain dong. Amin. Iya, dilancarin semuanya. Iya, amin. Mau nih. Tuh, ini juga ada yang komen ini kapan nih Kak Vidi jadinya. Ya, doain ya guys. Tuh. Pokoknya niat baik kan ada, tinggal jalannya aja dimudahkan. Gitu. Amin. Semoga iya kan silakan. Iya benar. Iya benar silakan. Orang dia juga ini pakai disebutin lagi. Iya benar. Iya. Satu Indonesia tahu. Tapi keren ya. Nggak tahu sih, tapi ya. Vidi juga soalnya juga nggak. Iya, nah di sini nih yang meragu kalau bucin tuh kan sebenarnya ekspresif juga kan. Kalau kamu tuh ya dibilang mau liatin banget juga enggak, tapi nutupin juga enggak, ya biasa-biasa aja ya. Iya senormalnya aja, karena aku juga kadang-kadang gumoh kalau misalnya kebanyakan gitu. Kebanyakan gumoh. Jadi kayak aku tuh sebenarnya ya kadang-kadang aku suka aja kalau misalnya lagi kayak lagi unyul gitu kayak pingin ngepost, tapi kayaknya kalau kebanyakan aku pun sendiri kayaknya kalau aku kebanyakan juga kayak iya sih. Kita aja begitu kok. Kalau terlalu cuma gitu. Aduh. Apa lagi Vidi? YouTube alhamdulillah udah ini album udah berapa ya Vidi ya total ya? Berapa ya? Kayaknya masih 3 sih, tapi singlenya banyak banget, jadi kayak singlenya banyak banget. Album tuh 3, sama ya kayak B3 ya? Gitu ya? Kita juga irit loh keluarin album. Singlenya banyak. Curcol, loh. Show sih alhamdulillah banyak offer. Album tuh kita baru 5 loh. Hampir 30 tahun 5 album. Gila, baru 5 album. Tapi singlenya banyak. Singlenya ya alhamdulillah dikit juga. Tapi dikit, tapi berkesan semua, asik. Iya. Iya dong. Iya. Zamannya sekarang beda sih, maksudnya sekarang juga kayaknya orang yang ngeluarin album banyak kan EP kan, sekarang juga albumnya mini album, digital pula, nggak ada fisiknya gitu. Jadi ya sudah tidak bisa disamakan dengan misal 5-10 tahun lalu udah beda banget sekarang. Benar. Iya, jadi apalagi nih Vidi kan nyanyi, album udah, konser udah ya? Konser udah. Film udah belum sih main film? Enggak. Jangan tuh Om Surya aja. Jangan. Kenapa sih? Soundtrack. Nah, soundtrack nggak apa-apa soundtrack. Tapi kalau film aku rasa aku tau lah capability aku di mana. Lu coba bikin music scoring deh. Produksi musik yang segitunya kayak aku bukan di sana sih Om. Aku bisa nulis, aku bisa ini, tapi kalau untuk produksi lagu yang kayak bener-bener ini yang kayak masif dan kayak bisa besar itu kayak I don't think that's my part gitu. Kayaknya aku pingin menggali lebih mungkin malah di nulisnya, malah di songwritingnya, tapi untuk produksi musik kayaknya
Biarkan Om Andi Rianto ataupun siapa gitu kayak. Andi. Tuh Om Andi aja udah main film, nggak pengen. Film apa? Iya, yang kemarin ya. Oh iya. Jadi Pak Dokter ya kalau nggak salah. Jadi dokter. Tahu tuh kayak tiba-tiba jadi acting, aku nggak sabar sih nontonnya kayak gimana sih kira-kira tuh jadi dokter. Jadi dokter. Iya, nggak biar Om Surya aja ini. Om Surya mah, waduh, sebelum ada smash apa tuh? Makanya udah boyband udah. Duluan. Ini sih. Iya kan, apa namanya? Ini juga film-filmnya sukses-sukses. Karena film-filmnya Om Surya tuh keren-keren loh. Kayak nggak ada film yang kayak Zong gitu tuh nggak ada. Film-filmnya tuh semuanya keren-keren gitu. Bagus. Asik. Alhamdulillah. Jadi next projectnya apa, Vidi, yang lagi disiapin? Aku sekarang lagi nyiapin single-single lagi banyak banget nih yang bakal dikeluarin. Singlenya udah banyak yang direkam tapi nggak tahu mau dikeluarin kapan. Jadi kayak lagi menyusun timeline sebenarnya, tapi udah ready. Terus video game masih jalan di YouTube channel aku juga masih jalan. Yang tadi aku bilang aku lagi bikin another 2 program lagi untuk di OTT. Insya Allah kita bareng nanti ada kita bersama ya Tante. Kemarin ya Iya itu nanti kita akan ada itu. Terus somehow gara-gara pandemi ini aku kan lagi sering banget bikin setiap Senin malam tadinya. Aku tuh karaokean di Instagram kayak gini nih, Instagram live kayak gini. Aku bikin karaokean. Setiap hari apa? Tadinya setiap hari Senin, tapi sekarang lagi break dulu kita. Aku bersama sahabat aku namanya Reza Candika. Nah itu mulai tuh dari sekitar bulan Juni apa Juli. Nah dari situ aku tuh sekarang jadi banyak banget tawaran buat nge-host karaoke dan jadi MC beneran. Kemarin mulai dari Mbak Najwa, acara narasi tuh kemarin nge-host sama Reza Candika. Bukan. Gila, ini hikmah positif lagi dari pandemi ya? Iya. Terus kemarin juga with the fest, aku nyanyi, tapi aku nge-host 2 hari berturut-turut. Nge-host lagi, bener-bener kayak nge-present Louis Capaldi lah, segala macem. Terus kemarin juga 17 Agustusan aku juga kayak kemarin nge-host kayak sama gubernur-gubernur se-Jawa. Jadi kayak, aduh, ini kayak lagi ada beberapa tawaran host yang kayak aku lagi mikir-mikir untuk kayak apakah aku juga ambil kayak gini. Karena fun juga, tapi lebih serunya nggak apa-apa dong. Iya sih, tapi itu, kayak seru. Itu talenta yang tadinya mungkin belum mau dikeluarin atau belum keluar. Karena pandemi ini tiba-tiba keluar dan terbentuk gitu, dan pandemi ini ngasah sendiri. Iya, lucu orang tahu 2020 lucu udah makanya. Jadi ya we'll see lah ke depannya gimana gitu. Tapi yang jelas musik udah banyak yang insya Allah akan bisa dirilis gitu dalam waktu dekat. Ya. Duet sama Sheila termasuk rencana? Enggak. Kita berdua kayak agak lumayan menghindari untuk kayak kita berdua gini loh. Kita berdua tuh kayak tidak ingin dikenal sebagai pasangannya Sheila, Vidi sebagai pasangan Sheila atau Sheila pasangannya Vidi. Kita tuh pengennya ya udah Vidi sebagai musisi, Sheila sebagai main film, kayak dikenal sebagai karyanya, tapi kayak tidak mau dikenal kayak sensasinya pacaran, as a couple, as an item. Kita tidak mau seperti itu. Jadi kayak untuk kerja bareng kita dikenal dengan karya-karyanya saja dulu. Masing-masing, iya. Jadi kita agak berdua dari kemarin agak menghindari banget. Sebenarnya tawaran-tawaran banyak banget, tapi kita semua tidak ada yang ambil karena kita menghindari untuk kerja bareng. Gitu. Vidi, nggak kerasa ya? Udah mau jam 5. Kita nggak lihat jam soalnya. Iya loh, udah sejam ya? Wow. Udah sejam dong. Vidi, thank you banget ya. Hari ini kita sharing. Dapat ilmu juga buat teman-teman yang tadi banyak banget tadi dikasih tips sama Vidi ya. Yang mau nyanyi ya, mau terjun atau di orang tuanya musik. pengen anaknya gimana caranya supaya bisa nyanyi yang bener sekarang nih gitu. Seperti ini. Terus aku juga terinspirasi loh untuk nanti Tatiana Bima. Vidi ini umur 3 tahun sudah bisa main piano. Nah, ya kan kamu 3 tahun kan? Iya kan? 3 tahun, iyalah mamanya guru piano. Oh iya kan nepotisme. Karena kamu kan nepotisme. Masak? Coba Tatiana ajarin masak ya? Enggak, maksudnya aku nanti pengen ajak ke rumah, mau dikenalin sama mama, biar Bima belajar sama mama. Oh ya boleh, kalau itu mah boleh banget, itu lebih boleh lagi. Tapi abis itu aku diajarin masak ya. Iya dong. Secara dapur kamu keren banget gitu, ntar aku bikin berantakin. Berantakan, aku bikin berantakin. Iya, diberantakin maksudnya. Diberantakin. Aku bikin berantakin.
Gimana yang bener dong bahasa Indonesianya? Iya, diberantakin maksudnya. Vidi, terima kasih ya. Thank you hari ini. Thank you for meluangkan waktu hari Sabtunya. Ya. Sama-sama dengan senang hati. Masukan baik, masukan bagus dari kamu untuk semua yang hari nonton. Thank you sekali lagi ya. Amin. Sehat-sehat ya Om Tante. Salam buat Tatiana. Sama-sama. Sukses semua project yang Vidi lagi siapkan. Ya, nanti aku share. Sukses juga. Siap. Oh iya, ada dulu videonya. Siap. Oke. Thank you Vidi. Thank you, Vidi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Yes, alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, tukar riwayat hidup, ya, cerita hidup dari awal. Terus tadi aku baru tahu juga bahwa Vidi. Oh, Vidi gitu. Vidi kemarin sempat 2019 yang ya? 2019. Aku baru tahu juga tuh. Gitu. Nanti aku share ya. Makanya kalau ada infotainment jangan dilewatin. Saya ini orang yang paling aku nonton infotainment itu nggak apa-apa, itu ada manfaatnya, jadi ada update berita baru. Kadang-kadang aja main dia gini, suka gini. Kau main FTV sama siapa? Aku cuma ketawa. Sama siapa? Aku lupa namanya siapa ini ya. Tadi. Bener loh. Makanya. Iya, jadi aku nggak, memang kurang nonton infotainment dan segalanya. Untung ada dia yang ngerti. Nah, nanti aku share ya videonya buat teman-teman yang tadi pengen tahu juga video seperti apa. Ya. Bisa nyari kok di YouTube juga ada. Dari Pribadi Baja, teknik pernapasan merpati putih. Di situ ntar ada untuk naikin imunitas kita. Yes. Gitu ya. Gitu. Ngomong tadi ada yang komen rambut aku loh. Bilang apa? Katanya lucu. Oh ya, alhamdulillah. Ini soalnya bondol lagi. Bagus ya? Makasih ya. Aku juga mau aku gondrongin depannya doang. Gondrongin. Halo. Ya, teman-teman, semoga terinspirasi. Ya, benar kan? Ya, betul. Cerita Vidi hari ini itu ya tadi. Ketika kita diuji dalam sakit, dalam hal apapun ya, gitu bentuknya ujian dari Tuhan gitu, pasti itu membuat satu proses satu proses hidup kita menjadi lebih baik gitu pastinya, apapun gitu, karena justru disitulah kalau menurut aku pribadi kita diuji sebagai manusia, kemudian kita merasakan justru kasih sayang dari Tuhan untuk menguji pribadi kita di situ gitu. Nah, Vidi pun tadi juga seperti itu, merasa ketika ujian sakit itu datang di 2019, ya memang sakitnya tidak enak tentu ya gitu, tapi Vidi bisa melihat sisi-sisi positif lain, hikmah positif lain. Itu tadi salah satunya bahwa membuat ikatan silaturahmi dalam keluarganya lebih kuat lagi, kemudian untuk mendapatkan prioritas dalam hidup. Yes, dan pola pikirnya Vidi pun sejak 2019 itu ujian sakit itu banyak perubahan gitu, menjadi orang yang lebih bijaksana lagi gitu. Senang ya kita ngobrol sama sosok muda, karena dia panggil kami Om Tante, jadi tentunya dia lebih muda dari kami. Gitu, tapi dewasa gitu. Vidi sekolahnya udah selesai, S2 ya kalau salah, dia sekolah di luar juga, karir musiknya bagus, kehidupan percintaannya normal dan baik-baik saja ya, maksudnya itu tadi nggak perlu sensasi dan lain-lain. Sekali lagi semoga obrolan sore santai ini mendapatkan kita semuanya mendapatkan manfaat ya gitu. Ya. Terima kasih buat semuanya. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Masih ada loh. Kamu udah lama nggak muncul loh. Berapa kali bolos loh. Ya nggak apa-apa, udahlah. Please lah, Guns N' Roses lah. She got smile. Udahlah. Terima kasih buat hari ini. Kita ketemu lagi di The Stories of Surya Cynthia live IG hari Sabtu, ya. Rabu dan Sabtu, iya. Sabtu dan Rabu. Baru 12 yang ngomong, Sabtu dan Rabu. Ya, setiap jam 4 sampai jam 5. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu.
Dah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak aja.